Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Sulung Duk Seorang Pahlawan. Kita masuk di part 15. Di awal video ini, beberapa hari kemudian di perjalanannya menuju markas Holy Fire Order, Aden yang merasa kebosanan karena ia duduk di belakang gerbong kereta kudanya berpikir. Ada 3 gereja Holy besar di benua ini. Holy Fire Order, Holy Slaughter Order, dan Lawful God Order. Tempat-tempat ini mewakili dan melambangkan dewa mereka. Kekaisaran bahkan tak bisa dengan mudah mengganggu mereka. Lalu manusia-manusia yang dipilih oleh dewa dan melambangkan ordo semacam itu disebut sebagai Saint. Mereka bertindak sebagai perantara yang mewujudkan kehendak dan juga kekuatan dewa-dewa di dunia, dan menjembatani jurang antara keilahian dan juga kemanusiaan. Walaupun begitu, situasi Holy Fire Order sekarang berbeda. Tidak seperti gereja lainnya, Holy Fire Order tak memiliki seorang saint selama berpuluh-puluh tahun. Ordo religi yang kehilangan sains simbolisnya hanyalah jalan yang mengalami kemunduran. Selama berpuluh-puluh tahun lamanya, Holy Fire Order secara perlahan mulai kehilangan kekuasaannya, dan kini ukurannya setengah dari awal. Beberapa saat kemudian, kereta kudanya pun berhenti karena mereka telah tiba di tempat tujuannya. Namun berbanding terbalik dengan Aden yang merasa nostalgia karena saat dulu ia masih seorang mercenari yang selalu naik kereta kuda seperti ini. Lowe yang baru pertama kali menaikinya langsung muntahkan isi perutnya ketika mereka tiba di tujuannya. Meskipun begitu, Aden segera berterima kasih pada pedagang yang mengantaranya sampai ke sana. Kami jadi bisa sampai dengan cepat. Terima kasih, Pobol. Pedagang Pobol tersenyum membalas. Ini hanya pelayanan kecil untuk pelanggan kami yang berharga. Mendengar jawabannya, Aden pun tersenyum berpikir. Memang, menggunakan jalan pintas yang diketahui pedagang membuat kami sampai lebih cepat. Karena ini juga, aku terus menggunakan jasa perusahaan pedagang ini setelah menjual troll. Namun saat ia berpikir seperti itu, Lowe yang terus saja muntah membuatnya merasa terganggu. Lowe, bisa-bisa kamu muntahkan semua makanan dari kemarin loh. Di tengah muntahan yang masih belum berhenti, Lowe membalas. Anda tidak perlu mengatakan saya. Melihatnya yang seperti itu, Aden pun tak punya pilihan lain selain menyuruh untuk beristirahat di sana. Sementara ia sendiri kini memperhatikan markas Holy Fire Order jauh di depannya, di mana meski mereka sedang melemah, ordo ini tetaplah termasuk salah satu gereja besar. Wilayahnya juga masih besar, seperti kehidupan Aden dahulu. Setelah terdiam sebentar mertekanya, Aden pun berkata, "Omong-omong, perkataanmu benar, Pobol." Pedagang Pobol di dekatnya membalas, "Begitulah, Holy Fire Order sedang dalam kondisi tertutup sekarang ini. Anda tak akan bisa masuk ke sana. Karena Anda bersikeras, aku jadi membawamu ke sini. Tapi, Anda bisa melihat sendiri keadaannya." Sembari melihat kedua penjaga gerbang gerejanya yang menolak menolong seorang warga yang tengah kesakitan, Aden terdiam berpikir. Di sekitaran waktu ini, sanctuary utama dari Holy Fire Order seharusnya dipenuhi dengan orang-orang yang menerima perawatan. Tetapi saat ini, Munch yang merupakan sebutan pria petarung menghalangi jalan masuk. Perintah penutupan sanctuary terjadi sekitar saat Joseph dan putrinya di bawah. Pasti ada sesuatu yang menyembunyikannya. Saat ia berpikir seperti itu, pedagang Pobol yang penasaran bertanya, "Apa rencana Anda agar bisa masuk ke dalam, Tuan Muda?" Aden tersenyum membalas, "Pokoknya adalah ya." Melihat senyumannya yang begitu aneh, Pobol yang merasa seketika merinding berpikir, kekacauan apalagi yang direncanakan. Di saat kemudian, di pintu masuk sanctuary dari Holy Fire Order, Aden yang begitu percaya diri berkata, "Permisi, nama aku Aden Remas dari keluarga Duk Remas. Aku ada urusan di dalam dan ingin masuk." Mendengar perkataannya, seorang Munch yang menjaga pintu masuknya membalas, "Mohon maaf, tapi saat ini sanctuary sedang ditutup oleh orang luar. Siapapun Anda tak tidak boleh masuk." Tentu saja, Aden tak bisa menerima penolakan semacam itu yang buatnya terus kekeh ingin masuk. Sampai-sampai Munchnya merasa kesal dan ingin berusaha mendorongnya. Namun di saat Munchnya memegang pundak Aden langsung membantingnya yang membuat seorang Munch lain mengerdiknya. "Beraninya kau menyerang Munch Order? Sekalipun kau berasal dari Karular Gadu, kau tak akan dibiarkan berbuat seenaknya." Sayangnya, tepat setelah mengatakan itu, Aden pun langsung menghantam leher belakangnya hingga Munch itu seketika pingsan di sana.
Melihat tindakannya yang begitu brutal, pedagang pobol yang telah menduganya berpikir, tuh kan, pepatah bilang, anjing lama tak akan bisa diajari trik baru. Kemudian, sembari membuka gerbang masuknya, Aden pun memperingatkan Curse untuk berhati-hati, karena tempat itu dipenuhi energi holy, yang memang tentu langsung dari oleh Curse, di mana tempat itu memang tempat yang tidak nyaman baginya. Tentu saja, pintu masuknya yang terbuka dari luar membuat Munch yang berjaga di dalam langsung merhatikannya. Sudah pergantian sip lagi? Apa? Siapa kau? Kami diberitahu untuk tidak mengizinkan siapapun masuk. Namun, meski para Munch di sana telah memperingatkannya, Aden malah mengabaikannya, bahkan bergumam. Wah, interiornya luas sekali. Curse yang penasaran bertanya, omong-omong, apa kau tahu keberadaan Josh dan putrinya? Aden membalas, tidak, mana mungkin aku tahu. Curse menimpali, hah? Lalu, apa rencanamu untuk menemukan mereka? Aden yang begitu percaya diri mengatakan, sudah ku bilang, pokoknya adalah ya. Di saat Aden mengatakan itu, para Munch yang merasa diabaikan pun mulai berlari ke arahnya sembari berteriak, penyusup, hentikan dia. Dia menyusup yang keluar kita. Jika bisa dibunuh dia. Mendengar teriakan mereka, Curse yang mulai merasa panik bertanya, kau tak berencana untuk mengalahkan mereka semua kan? Aden tersenyum membalas, ayolah, dasar kau ini. Aku tidak segila itu sampai menjadikan sisi ordo musuhku. Aku hanya perlu membunyikan bell of lamentation. Tepat setelah mengatakan itu, Aden pun mengaktifkan Ring of Swiftness yang buatnya bisa bergerak dengan sangat cepat melewati para Munch yang berusaha menangkapnya. Di larinya, Curse yang merasa penasaran perkataannya tadi bertanya, bell of lamentation, apa itu? Aden pun menjelaskan, salah satu hukum Holy Fire Order, saat seseorang menderita ketidakadilan yang parah atau memiliki penyakit kritis yang tak bisa disembuhkan, mereka bisa membunyikan bell of lamentation untuk menemui High Priest tanpa diganggu siapa-siapa. Tapi kemudian, banyak orang yang membunyikannya hanya karena masalah sepele. Jadi, mereka memindahkannya ke puncak bangunan agar tak bisa sembarang orang dibunyikan. Curse membalas, kenapa tidak disingkirkan saja bel itu? Aden menimpali, aku juga berpikir begitu, tapi seperti yang kubilang barusan, mereka tak bisa menyingkirkannya karena itu bagian dari hukum. Lalu, melihat pergerakan Aden, para Munch yang bisa melihat arah tujuannya berteriak, hei, penyusupnya bergerak ke arah bell of lamentation, hentikan dia apapun resikonya. Seperti seketika kemudian, Aden pun hampir sampai setelah menggunakan Ring of Swiftness semaksimal mungkin. Namun beberapa meter sebelum ia bisa menggapai belnya, tiba-tiba saja ada seorang Munch yang mengayunkan senjatanya. Tentu saja hal itu membuat Aden terkejut. Hingga seketika itu juga sempat mundur, karena Munch itu bisa mengincarnya meski ia sedang menggunakan Ring of Swiftness. Di tengah keterkejutannya, Munch yang menyerangnya tersenyum mengatakan, kau patut diapresiasi karena bisa melewati Munch lainnya. Tapi kau takkan bisa membunyikan bel ini karena akulah Bali, Munch peringkat paling tinggi yang menjaganya. Melihat tubuh Bali yang begitu besar, Curse yang tak habis pikir bertanya, Dragon Slayer King, apa dia memang manusia? Sembari bersiap dengan pedangnya, Aden membalas, yang tanya aku juga baru kali ini melihat manusia berwujud ogre sepertinya. Sia, aku sudah menghabiskan penggunaan harian Ring of Swiftness. Apa boleh buat? Dengan begitu, Aden pun mengeluarkan pedangnya sembari berkata, kalau kau menghalangi, mau tidak mau aku harus membebasmu. Minggirlah, Munch Bali. Bali tersenyum membalas, penyusup yang mengancam, konyol sekali. Sepertinya kau berada di level Advanced Sword Aura, penyusup. Sekarang, aku jadi bisa bersenang-senang setelah sekian lama karena kedatanganmu. Oh dia! Tepat setelah mengatakan itu, Bali pun menerjang ke arah Aden dengan gada berdurinya, yang membuat tubuh Aden gemetaran setelah menangkis serangannya. Di mana kekuatannya begitu gila, meski tanpa mana sekalipun. Bahkan bisa dibilang dari segi kekuatan fisik murni, Bali jauh lebih kuat dari Mergrave Tiri. Ditambah lagi, di kehidupan sebelumnya, Aden belum pernah menemui orang kuat sekali berdirinya. Lalu, melihat Aden yang masih bisa bertahan, Bali yang semakin bersemangat berteriak, tak seorang pun di Sanctuary ini yang bisa menahan seranganku. Tapi kau ternyata kuat juga. Semangatku semakin membara. Mendengar teriakannya, Curse yang merasa aneh bertanya, hei, apa wajar ya? Sering kuatnya manusia mereka jadi semakin gila. Aden yang juga mengingat sosok seperti itu menyanggah, tidak, kau cuma sering bertemu orang aneh saja. Curse melanjutkan,
Kau mengerti kan? Itu termasuk dirimu sendiri. Aden pun menimpali. Dibandingkan mereka, aku ini lebih ke pria jantan. Ya pokoknya, diam dulu lah. Kemudian, serangan Bali pun kembali datang. Yang membuat Aden harus melawannya dengan kekuatan penuh. Di mana ibaratnya untuk menahannya menggunakan perisai Banshee Spirit. Lalu setelah itu melakukan serangan balasan. Tetapi di luar dugaannya, perisai Banshee-nya langsung hancur berkeping-keping hingga tubuhnya pun terpental seketika. Tentu saja hal itu membuat Curse terperanjat. Ditambah lagi, Bali kini mendekat sembari berkata, "Apa cuma itu saja kemampuanmu, penyusup? Menyedihkan. Kukira aku bisa mendapat olahraga bagus setelah sekian lama. Ya setidaknya kau membuatku semangat selama beberapa waktu. Nah, aku akan mengirimmu kepada para dewa." Namun, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba saja Bali dikejutkan ketika ada sesuatu yang melesat tepat di samping kepalanya. Seketika itu juga, Bali yang tak menduganya berpikir, dia masih bisa bergerak setelah menahan serangan dariku. Nyaris sekali, salah gerakan sedikit saja, dan aku pasti akan mati. Orang itu bersembunyi di asapnya dan melempar pedang yang diperkuat dengan aura. Tapi, dengan pikiran seperti itu, Bali tersenyum melanjutkan. Percobaan yang bagus, tapi sayang sekali, usaha terakhirmu ini luput. Ksatria tanpa pedangnya sama saja dengan cari mati. Namun baru saja ia akan mengayunkan gada berdurinya. Ia dibuat keheranan ketika melihat Aden yang tersenyum ke arahnya. Di kondisinya yang seperti itu, di tengah rasa herannya, apakah mungkin Aden sudah gila karena sebentar lagi akan mati? Tiba-tiba saja Bali terperanjat jika pedang Aden bukanlah mengincarnya, melainkan bell implementation di belakangnya. Lalu bersamaan dengan belnya yang kini berdenting, karena Beelzebub telah menancapnya di sana. Bali yang mengakui kekalahannya tersenyum mengatakan, jadi begitu. Target aslimu sejak awal adalah bell implementation ya. Aden pun membalas, ya, belnya sudah berbunyi tuh. Nah, sekarang bawa High Priest agungmu ke... Namun, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya. Aden telah lebih dulu kehilangan kesadarannya, hingga ia pingsan di sana. Beberapa saat kemudian, di kapal utama Holy Fire Order, Aden yang telah menerima perawatan pun meregangkan tubuhnya, berkata, astaga, teknik penyembuhan Holy Fire Order sangat luar biasa. Aku merasa semua kelihatianku langsung hilang. Curse yang tampak agak ketakutan membalas, Dragon Slayer King, ayo pergi dari sini. Manusia-manusia ini terlalu kasar. Aden yang tak mengerti maksudnya bertanya, kasar? Apa maksudmu? Curse pun menjelaskan, mereka menggunakan holy energi murni untuk menyembuhkanmu. Kau tidak sadar, jadi kau tidak tahu. Tapi bagiku, prosedur itu seperti sisaan. Mendengar hal itu, Aden pun tersenyum puas menimpali. Itu ganjaranmu karena berani menyusup ke tubuhku. Rasakan tuh, mamam. Tentu saja cemoohnya membuat Curse merasa kesal. Meskipun begitu, perbincangan mereka harus terhenti ketika ada seorang yang mendatanginya. Permisi, aku datang untuk mengecek kondisimu. Senang bertemu denganmu. Aku Hakal Korten, wakil High Priest dari Holy Fire Order. Aden pun meliriknya membalas, iya, aku Aden Remas dari keluarga Duke Remas. Lalu, saat Pak Hakal memperhatikannya, Aden yang mengingatnya memberitahu Curse, wakil High Priest Hakal. Aku sering mendengar tentangnya, dan lebih ramah dari dugaanku. Curse yang penasaran bertanya, apa kau juga kenal dengan wakil High Priest ini dengan Slayer King? Aden pun menjelaskan, tentu saja, ia adalah pewaris berikutnya dari High Priest saat ini, dan High Priest terakhir dan terburuk yang meruntuhkan Holy Fire Order dengan korupsinya. Dia orang yang luar biasa karena bisa munculkan Paksir Order Suci yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dalam sekejap mata. Aku penasaran seperti apa tampangnya, tapi ternyata dia lebih biasa dari dugaanku. Lalu setelah memberitahunya semua hal itu, Aden pun menatap Pak Hakal berkata, ya maaf, kan langsung datang ke gereja ini. Pak Hakal tersenyum ramah membalas, tidak apa-apa, karena kau membunyikan bell implementation. Sekarang kau adalah tamu order kami. Tenang saja. Dan Moons Bali bilang dia ingin menemui lagi. Dan pintu ini pun diakhiri dengan Bali pun menunjukkan wajahnya yang terhalang oleh pintu sembari berkata, senang berjumpa lagi dengan Anda, Tuan Muda.